kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai devosi kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oke, setelah tangan, mulut ya. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Kau sudah menyertai kami dari tidur kami hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau pimpin dan sertai, biarlah apa yang kami baca dan dengarkan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, hari ini Ibu Royanti akan melanjutkan pembahasan tentang 7 dosa maut. Nah, hari ini Ibu Royanti akan membahas tentang kemarahan. Nah, semua dari kita pasti pernah marah. Kamu, Ibu Royanti, pasti pernah marah. Dari kita kecil, dari bayi, seorang sudah mengenal yang namanya emosi. Nah, marah itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Jadi tidak apa-apa kalau kita marah. Nah, dari 7 dosa maut ini, kemarahan ini memiliki nilai-nilai kebaikan. Nah, di dalam perjanjian lama, Tuhan pernah marah kepada bangsa Israel. Nah, dia marah kepada bangsa Israel karena dia bersungut-sungut, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Di dalam perjanjian baru, Allah juga pernah marah kepada orang-orang yang berjualan di depan bait Allah, di tempat yang seharusnya kita beribadah memuji nama Tuhan, tetapi orang itu berjualan. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Amsal 29 ayat 11. Ibu Royanti akan bacakan, kamu semua bisa mengikuti dari rumah. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, dari yang contoh yang Ibu Royanti sebutkan tadi, kalau Tuhan Yesus saja pernah marah, dapat disimpulkan bahwa kemarahan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kudus, yang kedua itu dosa. Nah, dari mana Ibu Royanti saya tahu kalau kemarahan saya itu bersifat kudus atau dosa? Ya, kamu lihat dulu motivasi kamu marah karena apa? Apakah kamu marah karena kamu memang benci sama orang itu, karena kamu tidak suka sama orang itu, karena kamu dendam sama orang itu, karena kamu tidak dianggap makanya kamu marah? Ataukah kamu marah kepada orang itu karena kamu tahu nih orang ini berbuat salah, makanya saya marah, saya mau kasih tahu dia kalau apa yang dia lakukan itu salah. Nah, seperti itu. Keseringan orang menganggap bahwa kemarahan itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang salah, karena kadang ketika kita marah, kita itu di luar kendali, di luar kontrol kita, seperti itu. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Nih, pasti semua pernah melakukan ini. Yang pertama, akan teriak-teriak, bicara kotor, bicara tidak sopan, ya, terus nanti memukul, melempar barang, bahkan sampai merencanakan kejahatan. Nah, kemarahan seperti ini adalah contoh kemarahan yang tidak sehat yang akan membawa ke dalam dosa. Nah, ketika kamu marah lalu tidak segera ditangani, maka yang akan terjadi akan memicu munculnya dendam, bahkan terjadi pembunuhan. Nah, anak-anak pasti pernah tahu cerita tentang Kain dan Habel, ya. Nah, di mana Kain ini membunuh adiknya, ya.
karena selain karena dia iri, itu juga karena kemarahannya itu di luar kendali, tidak dikontrol. Makanya dia membunuh adiknya sendiri. Nah, ketika kamu marah, maka iblis akan mengambil kesempatan itu untuk membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Sekarang kita lihat Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Oke, Ibu Royanti akan bacakan ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi di dalam ayat ini Paulus mengingatkan kita, apabila kita marah, jangan sampai kita itu berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mencobai kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kamu boleh marah. Tadi Bu Royanti sudah sebut ya, kita boleh marah. Marah itu sesuatu yang wajar, tetapi kamu harus tahu dan didasari oleh kebenaran. Saya marah karena saya peduli sama dia. Saya mengasihi dia. Saya tahu dia berbuat salah nih, makanya saya ngasih tahu dia supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya, supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ingat, kemarahan kamu harus didasari oleh kasih Tuhan. Jangan mengekspresikan kemarahan dengan emosi. Ya seperti tadi, nantinya bicara kasar lah, bicara kotor lah, nanti memukul lah, dan lain sebagainya. Tetapi kemarahan kamu baiknya menegur dengan kasih tahu yang benar seperti apa. Apa yang dia lakukan itu salah, lalu kamu berharap dia dapat merubah kesalahan dia. Ya. Nah, anak-anak, kita boleh marah. Marah itu sesuatu yang wajar. Asalkan marah kamu itu didasari oleh kasih, ya. Dan jangan, kamu bisa marah tetapi jangan marah. Artinya itu jangan menjadi suatu kebiasaan. Jangan sampai nanti orang tua kamu menegur kamu, guru kamu menegur kamu, terus kamu marah balik. Ya, itu karena menjadi suatu kebiasaan. Nih, pasti pernah nih di antara kita, ketika kita marah terus kita menyesali apa yang kita lakukan. Itu berarti kemarahan kamu itu sudah di luar dari kendali, di luar dari kontrol kamu. Makanya kamu melakukan hal tersebut. Nah, jadi anak-anak, kalau kamu memang harus marah, marahlah. Karena kamu tahu orang itu berbuat salah, makanya saya marah. Karena saya mengasihi dia, saya tahu dia berbuat salah, saya mau dia memperbaikinya. Maka kamu marah. Tidak masalah seperti itu. Yang penting kamu landasi dengan kasih Kristus, ya. Dengan bicara yang baik, tidak dengan bicara yang kasar. Oke, nah mungkin nih ada anak yang bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk menangani kemarahan saya? Oke, di sini Bu Royanti akan kasih tahu 4 hal yang akan kamu lakukan. Yang pertama, kamu harus tahu motivasi kamu marah apa. Kamu marah karena kamu benci sama dia atau kamu tahu dia benar-benar salah. Yang kedua, biasakan kamu marah dengan cara mengekspresikan dengan tepat dan bijaksana. Kamu menegur dia dengan kasih, ataukah kamu mendoakan dia. Yang ketiga, kembangkan buah-buah roh. Itu contohnya kasih, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan yang terakhir, ketika kamu punya masalah dan kamu merasa ini kemarahan saya ini sudah sangat marah ya, terus kamu udah tidak bisa nih menahan-nahannya. Jadi kamu bisa cerita kepada orang tua kamu, atau guru kamu, atau orang-orang terdekat kamu untuk mencari solusinya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Semua sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya devosi kami pada pagi hari ini. Biarlah apa kami baca dan dengarkan, Engkau pimpin dan sertai, biarlah kami dapat lakukan dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai aktivitas kami selanjutnya. Engkau pimpin dan sertai, biarlah apa yang kami lakukan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bye.